Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif ya. Baik, kita awali dulu. Mungkin di sekitar kita sudah banyak tahu ya tentang tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak. Ada yang dengan biji, ada yang dengan cara dicangkok, ada yang dengan cara tunas dan lain-lain. Nah, perkembangan pada tumbuhan ini merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup, karena kan banyak sekali ya ciri makhluk hidup. Ada yang bernapas, butuh makan, dan salah satunya adalah berkembang biak. Nah, perkembangbiakan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Kenapa kok tumbuhan harus berkembang biak? Tujuannya satu, untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Yang kedua, mempertahankan jenisnya supaya tidak punah. Bayangkan kalau tumbuhan itu tidak berkembang biak, maka dia kalau misalnya mati, karena makhluk hidup kan pasti akan mati ya, mati nggak ada penggantinya, akhirnya dia akan punah. Baik, kita lanjut. Nah, cara perkembangbiakan itu ada dua macam. Yang pertama adalah generatif, generatif, dan yang kedua adalah dengan cara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini terbentuknya individu baru tadi didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi bisa dikatakan adanya perkawinan. Generatif itu dikatakan juga perkembangbiakan secara kawin. Kebalikannya, perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Nah, tidak ada peleburan dari sel jantan maupun betina, maka bisa disebut juga sebagai perkembangbiakan secara tidak kawin. Oke ya, jadi generatif tadi yang secara kawin. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ciri-ciri perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, ada peleburan antara sel kelamin jantan yaitu serbuk sari dan nanti sel kelamin betina ya, kan putih. Ini gampang kita ya, sel kelamin jantan itu kan dia serbuk sari kan dihasilkan dari benang sari, nang ini lanang. Betinanya putih, putih. Mbak Tuti kan wedok. Jadi serbuk sarinya lanang, jantannya, kemudian yang putihnya Mbak Tuti tadi betina. Kemudian yang kedua, ciri perkembangbiakan generatif adalah sifat keturunannya bisa bervariasi, karena nanti kita akan bahas juga bagaimana perkembangbiakan itu nanti bisa secara silang ya, sehingga bisa menghasilkan individu yang bervariasi. Nah, perkembangbiakan secara kawin atau yang tadi kita sudah bahas tentang secara generatif ya, nama lainnya, alatnya adalah bunga. Jadi alat perkembangbiakan secara generatif adalah apa? Bunga. Itu lagi flower ya, kembang bahasa Jawa nih. Bagian-bagian bunga ada macam-macam. Yang pertama adalah tangkai bunga. Nah, ini tangkai. Yang kedua ada dasar bunga. Dasar bunga itu ini. Nah, ini. Kemudian kelopak bunga. Nah, yang digunakan kalau masih kuncup ya. Kuncup kan nutup ini. Nah, kelopak seperti kelopak mata kita. Nah, kalau kita merem, nah, kelopak mata kita akan nutup. Nah, sama seperti bunga kalau masih kecil, kelopaknya akan menutup. Kemudian mahkota bunga. Nah, ini yang bagian bunga yang paling cantik, mahkota. Kemudian ada benang sari, nang tadi lanang, sebagai sel kelamin jantan ya. Kemudian putih
sebagai sel kelamin betina yang di dalamnya ada bakal buah ataupun nanti ada bakal biji di sini. Ya, kita lihat lebih jauh tentang bagian-bagian bunga tadi ya. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Ingat tadi anang, jantan. Di dalam benang sari juga terdapat serbuk sari tadi yang merupakan sel kelamin jantannya. Adapun alat kelamin betina yaitu yang putih tadi ya, yang ini yang di tengah ini, yang di dalamnya terdapat bakal buah maupun bakal biji. Namun tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putih pada satu bunga. Nah, makanya tumbuhan yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga dikatakan bunga sempurna, sedangkan yang tidak maka dikatakan bunga yang tidak sempurna. Nah, inilah bentuk serbuk sari kalau ketika berbesar dengan mikroskop, mungkin diperbesar 1000 atau berapa ratus kali ya. Bentuknya berbeda-beda tergantung dari jenisnya ya, kemudian putih itu berbesar seperti ini. Nah, perkembangbiakan secara kawin akan dimulai dari penyerbukan, yaitu proses bertemunya serbuk sari dengan kepala putih. Dia bertemu pada kepala putih. Serbuk sari nanti akan masuk melalui tangkai putih dan menuju bakal buah ini, sehingga di sini nanti terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan nanti terjadilah biji ya. Nah, biji nanti yang akan menjadi individu baru atau cikal bakal dari tumbuhan baru. Nah, kalau kita gambarkan dengan peta konsep seperti ini ya, ketika serbuk sari dan sel telur putih ya bersatu, maka akan terjadi pembuahan. Kemudian setelah terjadi pembuahan nanti akan muncullah tumbuhan baru ya, lewat biji tadi. Nah, berikut daur hidup tumbuhan. Kalau kita runtut dari tadi terjadinya penyerbukan, kemudian ada pembuahan, kemudian terjadilah buah, ada biji, kemudian biji menjadi individu baru, kemudian setelah dewasa nanti terjadi lagi pembuahan, penyerbukan dan seterusnya. Maka terjadilah daur hidup yang terus memutar, atau dinamakan siklus hidup ya, siklus hidup dari tumbuhan. Nah, proses penyerbukan itu merupakan tadi bertemunya serbuk sari dengan kepala putih. Nah, penyerbukan ini ternyata bisa dibantu oleh makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup yang lain. Nah, contoh misalnya angin juga bisa untuk membantu terjadinya penyerbukan. Di hewan pun bisa, air bisa juga, air hujan misalnya. Nah, kemudian manusia juga bisa membantu terjadinya penyerbukan. Nah, contoh penyerbukan yang dibantu manusia itu misalnya adalah salak. Nah, kalau di Sleman itu banyak salak pondok ya, itu para petani salak itu. Nah, kalau musimnya sudah berbunga nanti manusia yang akan mengawinkan. Nah, nanti serbuk sarinya akan ditemukan dengan putihnya, karena kalau nggak seperti itu akan sulit terjadi pembuahan. Untuk vanili juga hampir sama dengan salak tadi. Nah, yang dibantu oleh angin, yang pertama serbuk sarinya banyak dan ringan, sehingga mudah untuk diterbangkan oleh angin. Yang kedua, bunga dengan kepala sarinya mudah bergoyang, yang kena angin. Kemudian yang ketiga, kepala putihnya berbulu dan terentang keluar dari bunga, menyembul. Nah, sehingga nanti kalau ada serbuk sari yang terbawa angin, nah, dia kena ting, nah, terjadilah pembuahan. Contoh pembuahan yang penyerbukan yang dibantu oleh angin adalah rumput-rumputan dan jagung.
Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh hewan umumnya mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, mahkotanya mencolok. Nah, ini yang bisa menarik hewan untuk hinggap di bunga tersebut. Yang kedua, bunga mengeluarkan bau yang khas. Beberapa hewan itu mempunyai indera penciuman yang sangat tajam, sehingga kalau ada bunga yang mekar, dia tahu, dia akan marani, dia akan menghampiri bunga tersebut. Kemudian bunga menghasilkan nektar, seperti kupu-kupu atau mungkin tawon gitu ya. Itu kalau kan makanannya nektar ya, dia mencari nektar. Nah, itu nanti mungkin kakinya tidak sengaja menempel pada serbuk sari, pada benang sari, dan serbuk sarinya menempel di kakinya. Kemudian dia bergerak entah di bunga itu sendiri atau mungkin nanti terbang di bunga yang lain, sehingga dia secara tidak sengaja menempelkan serbuk sari tadi ke kepala putih bunga. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh bukan angin ini ya, yang dibantu oleh serangga, contohnya bunga aster atau bunga matahari. Nah, umumnya hewan yang membantu penyerbukan itu adalah golongan serangga dan golongan burung. Nah, misalnya burung kolibri bisa juga membantu penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri ada macam-macam, dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Jadi bunga punya serbuk sari dan benang sari dan putih. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putihnya sendiri, maka dikatakan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya penyerbukan tetangga. Jadi bukan dia sendiri. Ada misalnya ada satu pohon, ada 2 bunga. Berbunga 2 ya. Nah, serbuk sarinya bunga yang ini jatuh ke kepala putihnya yang bunga satunya. Nah, tetangganya ini, tapi masih dalam satu pohon. Nah, itu dinamakan penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Nah, ini sudah beda pohon. Nah, kita lihat di gambar ada 2 pohon jagung ya. Nah, pohon A dan pohon B sama-sama berbunga. Nah, letak putih dan benang sarinya kan terpisah kalau jagung itu ya. Nah, ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putihnya pohon yang lain. Nah, terjadilah silang. Tapi masih satu jenisnya sama, pohon jagung dan jagung. Yang ketiga, yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, ini lebih ekstrim lagi, beda tumbuhan, beda varietasnya, tapi masih dalam satu jenis. Misalnya bunga yang berbunga merah dan bunga yang bukan merah, misalnya merah, yang ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putihnya yang satunya, atau sebaliknya yang sini jatuh ke sini. Nah, sudah beda pohon, beda juga varietas. Nah, sekiranya itu aja yang dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.